بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la khala wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Jamaah subuh rahimani wa rahmakumullah, kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah memilih kita semua sebagai hambanya yang bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Tentunya harapan kita mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang kita curahkan, kita pasrahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita sebagai bekal kita baik di dunia maupun khususnya nanti di akhirat untuk menyelamatkan diri kita dari neraka. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada yang paling beruntung kecuali orang yang dimasukkan surganya Allah kemudian dihindarkan dari api neraka. Seperti firman Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Jadi barang siapa yang dihindarkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka betul-betul dia orang yang sukses. Yang selama ini kita minta, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon surgamu ya Allah, dan aku mohon dihindarkan dari siksa api neraka. Itu yang kita harapkan. Jamaah bahagia, kali ini kita masih melanjutkan terkait dengan hadis Rasulullah SAW yang juga termasuk panjang. Dan hadis ini Rasulullah bercerita. Dan memang itulah Rasulullah, metode Rasulullah SAW itu menyampaikan ajaran Allah SWT. Ada yang lewat bercerita. Banyak Rasulullah bercerita tentang orang-orang sebelum Rasulullah. Misalkan ada 3 orang masuk ke dalam gua, kemudian batunya menutupi pintu gua. Bertiga ini enggak bisa keluar, ya. Kemudian dengan tawasul amal solehnya masing-masing mengadukan kepada Allah, kemudian terbukalah. Banyak cerita-cerita yang Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW metode juga ada dengan cara dialog. Jadi misalkan dialog di sini Rasulullah menawarkan, misalkan la yadkhulul jannata, kamu enggak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Wala tu'minu hatta takhabu, dan kamu tidak bisa dikatakan iman yang sempurna kecuali kalau tidak saling cinta mencintai di antara kamu semuanya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, hal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan sesuatu perkara yang sesuatu perkara itu apabila kamu lakukan kamu akan muncul saling cinta mencintai. Kemudian sahabat menjawab setelah Rasulullah bertanya, qalu bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, mau tentunya gitu. Apa? Rasulullah menyatakan afsus salam bainakum. Jadi tebarkanlah salam di antara kamu semuanya. Jadi salam itu bisa menjadikan kita saling cinta mencintai. Salam itu kan doa. Itulah indahnya, ya, indahnya dalam bacaan kita kalau kita ketemu saling mendoakan, bukan saling caci mencaci, bukan saling menjelekkan. Tapi begitu ketemu kita salam. Assalamualaikum boleh, assalamualaikum warahmatullahi boleh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lebih bagus lagi. Semoga kesejahteraan, keselamatan ada pada kamu semuanya. Tambah lagi semoga kesejahteraan dan keberkahan ada pada kamu semuanya. Kemudian menjawab juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga keselamatan, kesejahteraan, ya, keberkahan ada pada. Kemudian Rasulullah SAW ada menunggu sahabat bertanya. Sehingga dalam hadis itu banyak sahabat yang bertanya, ya Rasulullah ayul a'mali afdal, gitu. Ya Rasulullah SAW, amal apa yang paling utama? Jadi nunggu pertanyaan dari sahabat.
Bahkan Rasulullah SAW pernah menggambar segi 4 gitu ya. Kata Rasulullah, ini adalah kehidupan manusia. Kemudian Rasulullah membuat garis lurus sampai melewati garis segi 4 tadi. Kemudian Rasulullah menyatakan ini adalah cita-cita manusia. Kemudian Rasulullah lagi menggambar dari kiri ke kanan, seret. Yang garis dari sini tadi memotong garis yang lurus tadi itu. Kemudian kata Rasulullah, motongnya ini adalah kematian manusia. Artinya bahwa manusia itu cita-citanya tinggi, banyak cita-citanya, jauh ke depan. Tetapi terkadang belum sampai cita-citanya itu sudah diputus oleh kematian. Kan banyak orang itu bercita gini jadi gini. Tapi begitu cita-citanya itu belum tercapai, sudah dahuluan Allah manggil. Dan itu banyak begitu itu. Nah itu menggambar. Jadi metode bertanya, metode menggambar, metode bercerita itu sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelumnya. Makanya kalau kita berceritakan dulu zaman dulu kan banyak orang tua kita bercerita kepada kita kan. Cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita Nabi Muhammad, diceritakan Nabi Nuh ya. Orang tua dulu senang cerita dan memang cerita itu menarik, senang. Jangankan yang anak-anak, kadang-kadang orang tua kalau diceritai itu juga senang gitu ya. Senang dengan cerita itu. Nah, itu sudah dilakukan oleh Rasulullah jauh sebelumnya. Jadi metode yang dilakukan oleh guru, apa itu bercerita, apa itu menggambar, apa itu bertanya, dialog, itu sudah dilakukan. Yang belum ada adalah zaman Rasulullah metode daring. Jadi metode daring yang belum ada zaman Rasulullah SAW, pakai Zoom itu memang belum ada. Gitu. Karena memang zamannya masih zaman sekarang kan ada metode daring gitu ya. Daring dalam jaringan. Dan pernah Rasulullah itu menggambarkan sesuatu. Suatu perintah digambarkan dengan yang lain. Misalkan Rasulullah SAW menggambarkan begini, terkait dengan masalah sholat. Rasulullah kan bilang, bagaimana pendapatmu seandainya di depan rumahmu itu ada sungai, kemudian kamu mandi setiap mau masuk rumah, kata Rasulullah, hal taraka min danasi syai'un, apakah ada kotoran yang menempel di badanmu setiap kamu masuk rumah, kamu mandi dulu itu di sungai? Kemudian ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Itulah gambarannya orang sholat. Gitu. Jadi orang sholat itu adalah bisa menggugurkan dosa-dosa kita, bisa menghapuskan dosa-dosa kita dan mencegah dosa-dosa yang mau kita lakukan. Makanya innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, hadis ini di sini dikatakan oleh Abu Hurairah ya, beliau mendengar Nabi bersabda begini, inna salasatan min bani Israel abros wa aqra wa ma. Jadi sungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel. Yang pertama adalah Abros. Abros itu orang yang punya penyakit kulit. Kemudian Wakro. Akro itu buta. Kemudian Wa'ma dan buta. Aradallah ayyabtaliyahum faba'asa ilaihim malakan. Kemudian Rasulullah SAW itu bercerita. Kemudian Allah ngutus malaikat kepada 3 orang itu, dan 3 orang itu enggak tahu kalau itu malaikat. Fatal abros faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika. Datang pertama kepada yang punya penyakit kulit tadi ya, mungkin kalau sudah berobat kemana-mana enggak sembuh-sembuh gitu ya. Apa yang kamu sukai? Paling kamu suka itu apa? Nah, orang tadi yang datang tadi bertanya begitu. Qala, dia menjawab launun hasanun wajildun hasanan ya. Aku itu yang enggak ada yang saya kepingin itu kecuali wajah warna kulit yang bagus ya, supaya aku enggak gini kondisiku gitu ya. Aku pengennya sembuhlah penyakit kulitku ini gitu ya. Wa yadhabu anni alladzi qad qadarani annas, dan hilanglah dariku supaya orang-orang tidak jijik denganku. Famasahu fadzaba anhu. Kemudian tiba-tiba langsung diusap, ternyata sembuh. Wa utiya launan hasanan, ternyata wajahnya langsung bagus, ganteng. Faqala ayul mal ahabu ilaika. Kemudian setelah itu harta apa yang kau cintai? Kemudian qala al ibil, unta. Atau qala al baqar, atau
sapi. Nah, jadi ya onta atau sapi yang saya sukai harta itu. Fa'utiyana kotan usro'a. Kemudian diberilah onta yang bunting. Faqala barakallahu laka fiha. Semoga Allah berkahi. Nah, dalam cerita ini kemudian beranak pinak banyak onta itu. Jadilah orang kaya dia. Kemudian fa'atal aqra faqala ayu syai'in habbu ilaika. Kemudian dia datang kepada yang botak. Apa yang kamu paling sukai? Nah, kemudian dia bilang, aku kepingin botakku hilang. Kemudian ayu syai'in habbu ilaika sya'run hasan. Kepingin rambut yang bagus. Wa yadhabu anni hadzal ladzi qadrani annas. Ya, dan hilanglah botakku itu supaya orang-orang enggak menghindari aku. Kemudian famasahu anhu wa utiya sya'ron hasanan. Kemudian diusaplah botaknya ini. Ternyata langsung muncul rambut yang indah, bagus. Seneng dia. Qala fa'il mal yahabbu ilaika. Sekarang harta apa yang kamu sukai? Qala al-baqar, sapi. Fa'utiya baqaratan hamilan. Kemudian dikasih sapi yang hamil juga. Dalam cerita selanjutnya ini menjadi orang kaya juga. Kalau didoakan malaikat ya, doa malaikat itu kan doa yang luar biasa. Makanya kita itu kan salah satu diantaranya kan kepingin kita itu didoakan malaikat. Dan orang yang didoakan malaikat salah satunya adalah kita itu berada di saf yang pertama. Terus kita di saat-saat kita taklim begini adalah kita didoakan oleh malaikat. Jadi doanya malaikat barakallahu laka fiha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Fatalama faqala yushayna habu ilaika. Datanglah yang kebuta. Apa yang kau sukai, yang paling kau sukai? Qala ayyuratullah ila basari fabsirun nas. Semoga Allah, aku kepingin Allah itu mengembalikan penglihatanku supaya saya bisa melihat manusia-manusia itu. Orang buta itu kan semuanya kan hitam. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita bisa melihat ini luar biasa, bisa melihat keindahannya alam ya, bisa mengenal ini dan itu gitu ya. Maka kita jangan sampai tidak mensyukuri rahmat Allah yang menjadikan kita bisa melihat ini. Famasahahu faradallahu ilaih. Kemudian diusaplah, langsung bisa melihat keindahannya dunia. Kemudian fayul mal ahabbu ilaika. Harta apa yang kau sukai? Qala al-ghanam. Yang ketiga ini beda sendiri. Dia minta kambing. Fa'utiya syatan walidan fantabajahadani waladdaha hadza. Jadi begitu kambing itu beranak banyak juga. Jangan bahagia. Tiga orang ini menjadi orang kaya dalam cerita ini. Kemudian malaikat itu diutus oleh Allah menguji dia. Karena jadi orang kaya itu. Yang pertama datanglah kepada orang yang punya penyakit kulit. Dia menyerupai orang yang miskin, menyerupai orang yang enggak punya. Kemudian dia bilang bahwa saya ini adalah dalam perjalanan kehabisan bekal. Ini datang pertama kepada orang yang penyakit kulit tadi itu. Kemudian tidak ada yang bisa membantu kecuali Allah dan kamu saat ini. Bantulah aku. Nah gitu ya. Apa dia bilang? Hartaku begini ini adalah hasil jerih payahku. Jadi tidak ada yang bisa memberi, hanya jerih payahku. Aku kaya begini, jerih payahku. Kemudian malaikat bilang, bukankah kamu dulu itu punya penyakit kulit? Kemudian datang seseorang, yang seseorang itu memberikan kamu onta. Kemudian ontamu beri, loh kaget dia, kok tahu siapa itu? Kalau engkau betul-betul enggak memberi aku, ya mudah-mudahan Allah akan mengembalikan kamu. Betul, di saat itu langsung balik lagi penyakit kulitnya. Yang kedua, datang kepada yang botak, sama kata-katanya yang disampaikan oleh malaikat tadi itu. Saya ini dalam perjalanan, dalam kesulitan, tidak ada yang bisa bantu saat ini kecuali Allah dan kamu. Aku minta sebagian dari harta yang kau miliki. Saya kaya, begini ini hasil jerih payahku. Tolak gitu, ditolak. Betul, nggak bisa, nggak bisa. Ini hasil jerih payahku. Kemudian dia, semoga Allah mengembalikan kamu dalam kondisi semula. Betul, dalam cerita. Baliklah, dia botak lagi.
Dan yang ketiga ini datang kepada yang ketiga ini yang tadi buta. Saya dalam perjalanan kehabisan bekal. Dan posisinya dia pakaian yang kurang menarik gitu ya. Kiranya engkau bisa bantu aku untuk melanjutkan perjalanan ini. Apa dia bilang? Silahkan. Apa yang kau maui silahkan. Ya, kasarnya jangankan hanya satu kambing, silahkan ambil semuanya. Yang ketiga ini malah diginikan oleh malaikat. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberkahi hartamu. Jadi sebenarnya tidak minta, hanya nguji gitu. Nguji di saat begitu dia nguji sejauh mana kesyukuranmu. Merasa kau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja, baik di saat dia miskin maupun di saat dia kaya. Jadi yang kedua tadi balik seperti semula karena dia enggak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang terakhir yang a'ma, yang buta itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tetap dalam kondisi apapun, dia dalam kondisi miskin dia bersyukur, dalam kondisi kaya apalagi dia tambah dalam kondisi diuji yang seperti tadi dia sabar, dalam kondisi dia kaya diuji dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bahagia. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran yang luar biasa. Di saat kita itu sehat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sakit juga tetap aja kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap sabar. Karena hidup kita itu adalah ibarat bola. Kemudian diparuh menjadi dua. Separuhnya itu adalah sabar, separuhnya adalah syukur. Sabar di saat kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyenangkan dan syukur di saat kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang menyenangkan bagi. Jadi ibarat bola gitu ya, diparuh menjadi dua, satunya sabar, satunya syukur karena hidup kita itu ya dua itu. Kalau enggak sabar ya syukur. Dan di saat kita enggak senang tetap ingat kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, dan di saat kita senang kita tetap juga merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah yang sangat menarik yang dua orang tadi ternyata kembali semula ya. Kembali sakit kulitnya kembali, kemudian budaknya juga kembali gitu. Nah, yang a'ma tetap berjalan karena dia merasa syukurnya, merasa diawasi oleh Allah baik di saat dia senang maupun di saat tidak senang. Kan banyak kan orang itu dalam kondisi-kondisi yang mendadak aja ingat kepada Allah. Di saat sakit ya Allah, ya Allah. Ah, begitu sehat enggak sholat. Nah, kan gitu ya. Kan gitu kan banyak orang itu kan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu kan gitu kan. Di saat sehat ingat Allah, saat sakit juga ingat kepada Allah. Hanya banyak di saat pesawat lagi gluk itu kan astagfirullah, takut jatuh gitu kan. Atau di saat kapal lagi oleng kan banyak orang beristighfar itu. Oh, tantam. Tapi begitu ombak sudah hilang istighfarnya enggak lagi, tasbihnya enggak lagi, tahlilnya juga enggak lagi. Ya, kita itu baik senang maupun enggak senang, kita yakin tetap diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga senang enggak senang ingat kepada Allah. Makanya dalam doa kita kan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong aku kiranya Engkau jadikan aku sebagai yang senantiasa ingat kepadamu dan senantiasa syukur kepadamu ya Allah, dan senantiasa meningkatkan amal baik padamu ya Allah, ibadah kepadamu ya Allah. Lah inilah jangan bahagia terkait dengan masalah bab merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan di mana tetap aja kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, kita akan selamatlah hidup kita dari jeratan hukum kan gitu kan gitu. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.